Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah, sampai hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua ini digolongkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada di antara kita yang tidak berpuasa, semoga Allah memberikan hidayah, membimbingnya, sehingga di esok hari dia bisa menjadi ahli puasa. Kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Pada saat ini kami akan memaparkan bagaimana seseorang bisa menyempurnakan ketakwaannya. Di antaranya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan tetangga. Itu adalah iman. Berbuat baik kepada tetangga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diwasiati oleh Jibril untuk bisa berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa menghargai tetangganya. Lihat, antara iman kepada Allah dihubungkan dengan bagaimana kita menjalin hubungan baik kepada tetangga. Dengan tetangga tidak akur, Masya Allah, apa yang dicari dalam hidup ini? Dengan tetangga bermusuhan terus dan Masya Allah, dosa melanggar hal semacam ini, dosanya orang yang menyakiti tetangganya, ini sebabnya kadang-kadang urusan sepele. Mungkin yang di kota-kota ada urusan selokan, Masya Allah, urusan teras yang agak nonjol sedikit, urusan hal-hal parkir, banyak tamunya, tetangga banyak tamu, terus parkirnya sampai di depan rumahnya, dipermasalahkan, Masya Allah. Memang segala amal, jika di situ pahalanya besar, maka tentu tantangannya adalah amat besar. Tetangga, Rasulullah mewajibkan bagaimana kita menghargai tetangga kita. Bahkan begitu indahnya Islam, biarpun tetangga itu kafir, tidak memeluk agama Islam, selagi dia tidak mengganggu, selagi dia tidak menghinakan Islam, maka selagi tetangga kita itu hidup bersama kita, kita punya kewajiban untuk menolongnya di saat dia butuh bantuan. Kalau dia lapar, kita harus ngasih makan. Kalau dia haus, kita ngasih minum. Kalau dia sakit, kita ngasih obat, kita jenguk. Ini adalah kewajiban seorang mukmin yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hubungan kita dengan tetangga kita. Jangan sampai kita hanya bertetangga rumah saja berdampingan, tetapi hati tidak pernah bersapaan. Dan ketahuilah, di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak mengajak orang lain di dalam kebaikan, mengantarkan orang di dalam kebaikan, dan kita berangkat dari tetangga kita yang paling dekat. Sebelum kita mengajak yang jauh-jauh di sana, bagaimana tetangga kita? Dan untuk mengajak kepada kebaikan, ternyata kuncinya adalah silaturahmi yang baik dengan tetangga, hubungan baik dengan tetangga, saling mencintai dengan tetangga, saling menghargai dengan tetangga. Lihat alangkah mudahnya. Jika ada tetangga yang tidak mau sholat karena sudah hubungan baik kita dengan dia, maka kalau kita ajak sholat, mereka akan mudah melakukan sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita hadirkan, ternyata harus dikasih muqaddimah dengan hidup indah bersama. Sopan santun, sapa, dan itu akhlaknya Rasulullah. Tidak ada musuhnya Rasulullah di saat melihat Rasulullah kecuali terkagum dengan akhlaknya. Caranya bagaimana bergaul Rasulullah. Biarpun dengan orang di luar Islam, Rasulullah tetap menghargai. Itu bukan toleransi. Di dalam Islam tidak ada istilah kalimat toleransi, sebab toleransi itu kan artinya, maknanya adalah sebetulnya kamu tidak boleh melakukan itu karena satu hal, maka saya perkenankan. Aslinya masih belum boleh, maka perlu ditoleransi. Tetapi dalam Islam bukan toleransi hidup dengan tetangga yang sekaligus yang dia itu tidak beragama Islam sekalipun. Kewajiban, bukan toleransi. Toleransi itu artinya tidak boleh, maka saat itu kita perkenankan. Tetapi di dalam Islam yang ada adalah kewajiban. Kalau ada tetangga yang kurang, bagaimana kita menghargainya? Kalau ada tetangga yang salah, bagaimana kita mengingatkannya?
Tetangga yang lapar bukan kita tolerir, kita beri, kita kasih. Jika ada yang sakit, kita carikan obat. Itu yang ada di dalam Islam dan alangkah indahnya Islam. Kemudian ini, dengan hubungan baik kepada tetangga, maka akan mudah bagi kita di saat kita ingin mengajak orang di dalam kebaikan. Mengajak orang di dalam ketakwaan. Yang tidak pernah taraweh, Masya Allah. Karena hubungan kita sudah baik, ibu-ibu yang ingin mengajak tetangganya taraweh, tapi dikasih mukaddimah dengan hidup bersama yang baik, saling indah. Maka di saat malam bulan Ramadan, ibu yang satu ini mengajak tetangganya untuk sholat taraweh. Mungkin yang diajak ini belum terbiasa melakukan sholat taraweh, belum terbiasa melakukan sholat taraweh, sehingga ogah-ogahan di saat diajak dia hanya bisa mengatakan, mukena saya tidak ada, mukena saya kotor. Banyak alasan tentang hal-hal yang semacam ini. Banyak hal-hal alasan untuk tidak mau sholat taraweh. Akan tetapi karena sudah hubungan baik, maka saat itu dia tidak bisa menolak. Dan orang yang mengajak dengan akhlaknya yang sangat mulia, yang sangat indah, ditawarkan, oh kalau mukena saya ada, mukena saya ada, dipinjami mukena dan berangkat bareng melakukan sholat taraweh. Akan tetapi kalau lagi hati tidak enak, lagi tidak nyaman, Masya Allah, kalau tetangga ada mengajak sholat taraweh, maka dia akan marah-marah sambil ngolok, sok soleh. Baru sholat taraweh sehari bisa ngajak-ngajak, kayak ustazah saja. Lihat, karena hubungan tidak indah. Dan berbuatlah baik kepada tetangga karena Allah. Jangan berbuat baik kepada tetangga karena ingin tetangga kita berbuat baik kepada kita. Amal yang tidak ikhlas menyiksa. Akan tapi berbuatlah baik kepada tetangga kita karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat baik kepada tetangga karena ingin dibalas kebaikan dari tetangga akan tersiksa, yaitu di saat tetangga kita tidak membalas kebaikan kepada kita. Ucapkan salam biarpun tetangga tidak mau salam dengan kita. Bertata krama yang baik biarpun dia kurang baik dengan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sakit. Akan tapi jika kita berbuat kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga karena mengharap kebaikan dari tetangga, maka kita akan capek dan capek dan capek, yaitu di saat tetangga tidak berbuat baik kepada kita. Mari, ayo kita perhatikan tetangga kita. Mana yang kurang kita bantu, mana yang sakit kita obati, dan mana yang perlu bantuan kita bantu, sehingga kehidupan indah di dalam masyarakat. Ini sebagai muqaddimah untuk kita mengajak kebaikan. Sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka benar-benar kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ini saja, mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.